Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Sabila dengan NIM G00241189 dari kelompok SKD A3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi saya di blok 1.3, lebih tepatnya di laporan ketiga. Nah, jadi di laporan ketiga ini ada seorang mahasiswa bernama Andre yang dia ini tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena ia sibuk nyelesain skripsi. Nah, perutnya ini sering kembung, kemudian nggak nyaman di bagian bawah perut, terus ada gangguan buang air besar. Nah, Andre ini mengeluh. Nah, sebagai teman baik, saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus inferior. Lebih tepatnya, yang pertama tentang perbedaan jejunum dan ileum, kemudian struktur bangunan di kolon, dan yang ketiga, struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, lanjut. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Nah, jadi perbedaan jejunum dan ileum. Nah, jejunum dan ileum ini pertama beda di letaknya. Nah, letaknya jejunum ini ada di regio umbilicalis, sedangkan di ileum ini dia terletak di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Nah, terus bisa dilihat dari sini dinding atau otot polosnya, di mana jejunum ini lebih tebal dibandingkan dengan ileum. Kemudian, karena lebih tebal si jejunum, dia vaskularisasinya lebih banyak pembuluh-pembuluh darahnya. Sedangkan di ileum ini lebih sedikit. Oleh karena itu, jejunum warnanya akan lebih merah daripada ileum, dan ileum ini akan lebih pink, pucat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan vasa rekta yang ini. Vasa rektanya di jejunum ini dia panjang, sedangkan anakadanya ini hanya 1 sampai 2 tingkat. Berbeda dengan ileum di mana dia vasa rektanya pendek, namun arkadenya ini dia lebih kompleks dan lebih tersusun. Nah, jadi yang paling bisa dibedakan adalah vasa rekta dan arkadenya. Nah, kemudian dari fungsinya juga cukup berbeda, di mana jejunum ini fungsinya untuk penyerapan zat gizi seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan ileum dia juga untuk menyerap, tapi dia lebih ke menyerap vitamin B12, kemudian garam empedu, dan sisa-sisa yang belum diserap oleh jejunum. Nah, bisa lihat juga ada plica circularis. Plica circularis ini seperti lipatan-lipatannya, di mana di jejunum ini plikanya dia lebih banyak, lebih panjang, lebih terlihat. Sedangkan di ileum ini dia cuma beberapa aja, lebih samar. Terus dia juga ada noduli lymphoidei solitari di ileum. Nah, lanjut struktur bangunan dari kolon. Nah, jadi di kolon ini sebenarnya eh, ada struktur penting, seperti yang pertama ada Taenia coli. Nah, Taenia coli ini yang seperti garis di tengah ini namanya Taenia coli. Dia dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis yang tidak bentuk lapisan utuh dan kontinu menutupi seluruh permukaan. Nah, di sini ada 3 Taenia. Ada Taenia aumentalis yang di sini. Nah, dia ini akan dilekati oleh omentum maius. Nah, terus di sini ada Taenia mesokolika, di mana dia akan merupakan tempat perlekatan mesokolon atau mesenterium pada kolon. Nah, sedangkan ada yang ketiga Taenia libera, di mana Taenia libera ini bisa dilihat dia tidak akan dilekati oleh bangunan apapun. Nah, kemudian Taenia tidak terdapat pada appendix dan rectum karena ketiganya bersatu menjadi stratum longitudinale. Nah, setelah Taenia, poli akan ada yang namanya incisura dan haustra. Yang ini, yang seperti bulat-bulatan ini. Nah, em, dia ini akan melipat-lipat ke dalam bentuk plica semilunaris. Yang ini. Sedangkan yang keluar akan membentuk haustra. Haustra, jadi yang ini akan menggembung bentuk haustra, sedangkan dia akan cekung bentuk plika yang dari dalam. Kemudian plika semilunaris ini di sini dia akan ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi. Nah, kemudian dia juga ada appendices epiploica, di mana dia adalah kantong-kantong kecil yang berisi lemak, dibentuk oleh tunica serosa kolon. Nah, dia ini banyak pada
kolon transversum. Nah, kolon transversum itu yang mana? Kita sekarang bahas bagian-bagian kolon. Nah, bagian-bagian kolon, jadi eh sebenarnya di intestinum crassum, crassum ini selain kolom, dia juga ada sekum dan appendix, di mana sekum dan appendix merupakan organ intraperitoneal, di mana dia akan dibungkus oleh peritoneum seluruhnya. Nah, setelah sekum dan appendix, dia akan berjalan ke atas menjadi kolon ascendens, yang dimana dia bukan organ retroperitoneal, atau dia hanya sebagian dilapisi oleh peritoneum. Terus, dia akan membelok, membentuk flexura, namanya flexura polydextra. Nah, kemudian akan berjalan mendatar, yang namanya kolon transversum. Di sini nanti akan ada naik sedikit, kemudian akan membelok ke bawah lagi, disebut dengan flexura coli sinistra. Jadi flexura coli dextra dia tadi belokan antara kolon ascendens dan transversum. Kalau belokan antara kolon transversum dan kolon descendens disebut flexura coli sinistra. Kemudian berjalan ke bawah, eh, ada kolon descendens. Dia sama juga organ retroperitoneal. Dan dia akan berjalan agak turun ke bawah, mendatar menuju rektum, namanya kolon sigmoideum. Oke, kolon sigmoideum ini dia organ intraperitoneal. Nah, sampailah dia di rektum dan kanalis analis. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke struktur dari rektum, di mana dia merupakan organ untuk pembuangan makanan atau feses. Nah, jadi pada struktur rektum ini bisa dilihat ini ada rektum dan kanalis analis atau bagian ujung rektumnya. Nah, di sini dia kalau dari samping ini akan berbentuk seperti S, di mana dia ada lekukan namanya flexura sacralis. Terus di antara rektum dan kanalis analis dia akan bentuk belokan juga, eh, namanya flexura perinealis. Nah, ini apabila dilihat secara lateral. Kemudian rektum sendiri ada yang namanya eh nih. Sebenarnya zona transisi dari rektum ke kanal analis ditandai oleh adanya linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dijadikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis rektum jadi plika longitudinal anal kanal. Nah, kanalis analis ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, di kanalis analis ini dibagi jadi tiga segmen. Ada zona kolumnaris, yang ini, di mana dia terdiri dari lipatan-lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya ini kolumner atau kuboid. Nah, terus ada eh, segmen selanjutnya ada pecten analis. Nah, ini di sini pecten analis ini dia adalah epitel squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih, disebut juga dengan zona alba. Nah, garis superior pada zona ini disebut linea pectinea, yang ini. Kemudian garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Terus selanjutnya ada zona kutanea, di mana dia ini kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Terus yang terakhir ada zona hemoroid, adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran hemoroidales. Terus pada permukaan ini akan dijumpai kolumna rectalis dan valvula analis dan juga sinus rectalis. Nah, terus kita masuk ke otot-ototnya, kan nggak mungkin dong dia nggak ada otot-ototnya karena dia untuk kontraksi, untuk mengeluarkan feses. Nah, ini pasti butuh otot-otot. Nah, ada apa aja? Ada musculus sphincter ani internus, ada musculus sphincter ani internus, di mana dia adalah otot polos. Kemudian ada musculus corrugator ani.
Terus dia yang ini sphincter ani internus, terus ada musculus corrugator ani, terus ada sphincter ani externus, terus dia akan ada musculus puborectalis. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait laporan ketiga. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.